Saudara terkasih, firman Tuhan bagi kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 69, dimulai dari ayat yang ke-30 sampai dengan ayatnya yang ke-37. Beginilah bunyinya. Tetapi aku ini tertindas dan kesakitan. Keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Pada pemandangan Allah, itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Lihatlah, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah, kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Biarlah langit dan bumi memuji-muji Dia, lautan dan segala yang bergerak di dalamnya. Sebab Allah akan menyelamatkan Sion dan membangun kota-kota Yehuda, supaya orang-orang diam di sana dan memilikinya. Anak cucu hamba-hambanya akan mewarisinya, dan orang-orang yang mencintai namanya akan diam di situ. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, hidup dalam sukacita atau hidup berbahagia adalah dambaan setiap orang. Untuk apa Bapak Inang kita berlelah-lelah bekerja? Untuk apa anak-anak kita capek belajar di sekolah menuntut ilmu? Untuk apa berani memperjuangkan pikiran kita? Adalah semata karena kita ingin hidup kita nantinya dalam sukacita. Demikian juga melalui minggu ini, minggu letare, bersukacitalah. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, kenapa kita diundang untuk bersukacita? Kenapa saya dan Bapak Inang diundang oleh Tuhan untuk bersukacita? Karena kasih Allah yang senantiasa menyertai dan memelihara hidup kita. Kita sudah diselamatkan dari dosa dan maut oleh darah Yesus. Kita dilindungi, kita dipelihara, kita dihargai dengan berbagai ragam pertolongan Tuhan. Maka saudara sekalian, layaklah kita bersukacita di dalam Tuhan. Layaklah kita berbahagia. Layaklah kita bernyanyi mensyukuri berkat Tuhan. Bapak Inang, ternyata untuk meraih sukacita itu, tidak sedikit orang Kristen mencari dari dalam dirinya. Mencari dari apa yang dia miliki. Mencari dari dalam dunia yang fana ini. Mereka lupa Bapak Inang, bahwa Yesus adalah sumber sukacita. Sumber dari segala-galanya. Jika kita hidup, jika kita berdiam, jika kita tinggal dalam Yesus, kita akan mampu bersukacita. Walaupun keadaan tidak care. Walaupun keadaan kadangkala membuat kita galau, takut, cemas. Bapak Inang, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Namun orang yang bersukacita di dalam Tuhan tidak akan mudah untuk berputus asa. Namun tetap berharap bahwa akan ada sukacita yang lebih dahsyat lagi yang diberikan oleh Yesus kepadanya. Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, itulah yang akan diberikan lewat pengalaman hidup para pemazmur melalui nats yang sudah kita baca tadi. Dari pengalaman hidup pemazmur, pemazmur menyampaikan puji-pujian dan permohonannya kepada Tuhan melalui nyanyian syukur. Dalam nyanyian itu, pemazmur dengan tekun dan pasrah
membawa dan menceritakan segala sakit dan derita yang ia alami. Dia percaya Bapak Inang bahwa Allah senantiasa memberikan yang terbaik dalam hidupnya. Saudara yang terkasih, tertindas, kesakitan, tersesat, itulah yang dialami oleh pemazmur. Dan keadaan itu menggambarkan bahwa pemazmur tidak berdaya dan dia sangat-sangat membutuhkan pertolongan. Tetapi saudara yang terkasih, pertolongan yang dia perlukan adalah pertolongan yang datangnya hanya dari Tuhan saja. Maka ia dapat bersukacita, ia dapat melakukan sukacitanya dengan berserah, dengan berharap kepada pertolongan Tuhan. Pemazmur berharap lewat nyanyian sukacita itu, Tuhan mendengar keinginan dan hasrat yang ada di dalam hidupnya. Saudara yang terkasih, pemazmur berharap lewat nyanyian sukacita itu, Tuhan mendengar dan meluputkannya dari kesesakannya. Pemazmur juga berharap Allah melayakkan dia dari segala dosa-dosanya. Allah melayakkan dia untuk hidup bersukacita. Pemazmur percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Allah sanggup melakukan di luar kemampuan manusia. Allah sanggup mengubahkan air mata menjadi mata air. Oleh karena itu, dia berkata, keselamatan daripadamu ya Allah, kiranya melindungi aku. Keselamatan daripada Allah, kiranya melindungi dunia. Kiranya melindungi negara Indonesia. Kiranya melindungi jemaat Tuhan yang terkasih dari COVID-19 atau yang dinamakan virus corona ini. Apa yang mau dikatakan di sini adalah pemazmur sangat berharap. Dia mengenal siapa Allah dalam hidupnya. Dia mengenal bahwa Allah adalah yang memiliki otoritas dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, arah hidup pemazmur selalu jelas. Arah hidup pemazmur senantiasa setia dan berbakti kepada Allah. Walaupun dalam kondisi terpuruk, dia tetap punya komitmen memuji Allah dengan nyanyian dan mengagungkan Allah dengan nyanyian syukur. Itu artinya Bapak Inang, orang percaya dan orang yang selalu berharap pada Tuhan tidak menjadi kecut walau dalam kesesakan dan tetap bersukacita dalam segala situasi termasuk keterpurukan yang kita hadapi pada saat sekarang ini. Saudara terkasih dalam Yesus Kristus, itu sudah menjadi hal yang terutama dalam hidup pemazmur. Memuji Allah itu lebih berharga dari pemberian korban termahal sekalipun berdasarkan hukum Taurat, yaitu sapi jantan dan lembu jantan. Karena korban kita sudah diterima, yaitu melalui Yesus yang telah disalibkan. Itulah korban yang sempurna, yang tidak dapat diperoleh dari para imamat dan hukum Taurat. Yesus sendiri yang menggantikan posisi kita dengan mempersembahkan hidupnya sekali untuk selamanya. Oleh sebab itu, saudara terkasih, korban bagi orang percaya adalah hidupnya sendiri melalui pujian yang keluar dari bibirnya. Bapak Inang, orang percaya juga harus mendorong orang saleh yang lainnya untuk bersukacita di dalam Tuhan dan senantiasa mencari Tuhan. Seperti yang dikatakan dalam nats kita, lihatlah hai orang-orang rendah hati dan bersukacitalah. Bapak Inang, ini penghiburan, ini penguatan bagi kita yang boleh kita terima sebagai orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Penghiburan yang sempurna hanya kita terima dari Yesus. Penghiburan yang sempurna adalah ketika Allah mendengarkan seruan orang-orang miskin dan memberi apa yang mereka inginkan tanpa memandang hina. Orang yang mencari Allah akan hidup, Bapak Inang.
Mari Bapak Inang, dalam kondisi sekarang ini, tetaplah mencari Allah. Bukan mencari apa sebab persoalan yang terjadi, tapi carilah Allah supaya engkau hidup. Mereka yang mengajak ciptaan lainnya juga akan ikut menjadi berkat. Orang-orang percaya harus menjadi berkat. Mereka harus mengajak ciptaan lainnya. Kalau di nats kita dikatakan langit dan bumi dengan segala yang ada di dalamnya, biarlah memuji Tuhan. Biarlah segala malaikat di surga, setiap orang kudus di bumi, di tempat kediamannya masing-masing, memperlengkapi diri mereka untuk memuji dan memuliakan Tuhan tanpa henti-hentinya. Biarlah ikan di laut, walau tidak dapat berkata-kata, memuji Allah, karena laut adalah kepunyaan Allah. Allah yang menciptakan segala sesuatunya. Allah akan menyelamatkan Sion dan Gunung Kudus, tempat di mana umatnya beribadah. Allah akan menyelamatkan umatnya yang menyembah dan mengabdikan diri dan tunduk kepada Kristus. Sebab dialah Raja atas Sion, dan Allah akan mewariskannya kepada anak cucu umatnya. Untuk itu saudara terkasih, walau keadaan kita sekarang sangat terganggu dengan COVID-19 atau virus corona, kita jangan panik, karena kepanikan itu akan membuat kita semakin terganggu. Tetapi percayakanlah hidup kita ke dalam pemeliharaan Tuhan. Kuasa Tuhan telah mengalahkan dosa dan maut. Kuasa Tuhan akan lebih besar daripada virus corona. Tetaplah berharap, tetaplah bersuka cita. Karena Tuhan akan menjawab segala pergumulan hidup kita. Bapak Inang saudara terkasih dalam Yesus Kristus, marilah tetap bernyanyi, bersyukur. Karena itulah yang menandakan kita anak-anak Tuhan yang selalu berharap akan kuasanya. Kita bersyukur Bapak Inang, kalau kita masih menghadapi COVID-19, virus corona ini, diingatkan untuk semakin menjaga, untuk semakin waspada. Mari menjaga kesehatan, menjaga kebersihan, menjaga lingkungan. Dan yang terutama adalah menjaga hati dan iman percaya kita. Jangan dirusak oleh situasi virus corona yang sangat mengganggu. Mari kita berharap kepada Tuhan. Seperti nyanyian kita yang tertulis dalam Haleluya 458 ayat 1. Bai ganu pansi dalanan muin Jesus bain hasoman min iparorodo ham tong tong izin rosion dos by tujuanmu gedao maul si dalanan min ulang ham mandole izin seng boy sotoham bahenonin asal Jesus ban hasoman min. Bapak Inang, jangan takut dengan virus corona. Kalaupun sudah banyak merenggut jiwa, tapi mari percayakan hidup kita ke dalam pemeliharaan Tuhan. Jangan takut Bapak Inang. Tuhan berkuasa, Tuhan berotoritas atas kehidupan kita. Maka tetaplah bersuka cita dalam Tuhan. Letare, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga. Engkau telah memberi penguatan bagi kami. Kuasa firman Tuhan
yang telah kami dengarkan pada hari ini. Walau kami berbeda-beda tempat di rumah kami masing-masing, Tuhan Yesus Allah yang luar biasa, kami percaya kekuatan firman Tuhan akan terus dan terus memberi semangat bagi kami untuk menjalani kehidupan kami. Kalaupun keadaan silih berganti, kalaupun situasi tidak bersahabat dengan kami, kami percaya Tuhan Yesus, segala sesuatunya Engkau akan meluputkannya dari kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati jemaat Tuhan dimanapun berada. Terkhusus Tuhan, GKPS Ancol, GKPS Cempaka Putih, dan GKPS Harapan Indah. Dan seluruh umat-Mu Tuhan di muka bumi ini. Mari Tuhan lindungi. Biarlah kami semakin mendekatkan diri hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Dalam Yesus Kristus yang sudah menebus dosa-dosa kami mengucap syukur dan berterima kasih. Amin. Bapa Inang Nama Poso, Jemaat GKPS Cempaka Putih, Ancol dan Harapan Indah. Selamat berletare, tetap semangat, jangan lupa jaga kesehatan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Tuhan memberkati.